Oke, ketemu lagi di video pembelajaran SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Ini video untuk anak kelas 11 MIA maupun IPS matematika wajib ya. Kali ini kita lanjut materi kita yaitu tentang integral. Nah, pada bagian kali ini saya akan membahas tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Agak panjang mungkin, tapi mudahan tidak terlalu sulit ya. Jadi pada bagian awal kita akan mencari apa pengertian integral. Kemudian integral tak tentu itu yang seperti apa, integral tertentu itu yang seperti apa. Kemudian ada beberapa latihan di dalamnya, kita akan bahas sama-sama. Lalu ada contoh soal. Nah, Anda harus mengerjakan contoh soalnya ya. Kita belajar sama-sama untuk kali ini. Oke. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang integral fungsi aljabar. Nah, notasinya itu seperti huruf S ya, tapi dia agak tumpul ya, ini notasinya. Nah, pengertian dari integral fungsi aljabar sendiri, integral merupakan kebalikan dari turunan ya, kebalikan atau anti turunan ya, kebalikan dari turunan biasa disebut anti turunan. Turunan itu derivatif yang kemarin kita pelajari ya. Jadi secara logikanya gini, kalau ada fx kita turunkan kan f aksen x. Nah, kalau f aksen x kita integralkan, dia akan balik ke fx, tapi ada plus c-nya. Plus c-nya itu plus konstanta, dia akan disebut integral tak tentu, nanti penjelasannya ya. Berarti integral dari derivatif y itu akan kembali ke y. Oke. Derivatif kan turunan. Jadi integral kalau di sebuah turunan kalau diintegralkan akan balik ke fungsi asalnya. Sama juga integral dari derivatif x akan kembali ke x ya. Jadi turunan x kalau kita integralkan dia akan balik ke x ya. Ini pengertiannya. Jadi kalau mau lebih gampang gini, saya punya fx ya. Nah, x pangkat 3 plus 2 kuadrat plus 5x nih. Oke. Nah, kalau saya integralkan, kalau saya turunkan jadi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Oke. Ini turunan. Ini turunan, oke. Jadi 3 pangkatnya kurang 1, 4, 2 kali 2 4, pangkatnya kurang 1, 5 hilang ya. Nah, kalau kita balik ya, integral dari turunan ini, integral dari turunan x adalah kembali ke x. Berarti integral dari ini 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 dx, dia harus ada dx-nya ke arah x, adalah balik ke sini. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 5x, cuma harus ditambah c. Oke. Nah, ini adalah pengertian integral sebagai anti turunan. Jadi sekali lagi, kalau ada fx kita turunkan dapat f aksen x, tapi kalau f aksen x kita integralkan dia akan kembali ke fx plus c. Ini kan fx plus c. Jadi kalau x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x turunannya 3x kuadrat plus 4x plus 5. Berapa integral dari 3x kuadrat plus 4x plus 5? Dia akan kembali ke x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x. Tapi harus ditambah c karena dia integral tak tentu. Oke, ini pengertian integral ya sebagai anti dari turunan. Baik, sekarang berikutnya kita kan punya rumus turunan kemarin ya. Jadi kalau saya punya y sama dengan x pangkat p, dy dx atau turunan y terhadap x itu adalah a dikali p x pangkat p min 1. Ini kan rumus turunan. Nah, terus rumus integral apa? Bagaimana cara kita mengintegralkan kalau kita tidak tahu tuh fx awalnya? Oke. Nah, ini kita bisa cari dari gini. Dy dx sama dengan a kali p x pangkat min 1 ya. Ini kan per ya. Oke, saya pindah sini. Berarti dy itu adalah a dikali p x pangkat p min 1 dx. Oke. Oke. Saya bagi p ya. Saya bagi p. Berarti dy per p sama dengan a. P-nya hilang ya, dibagi p. X pangkat p min 1 dx.
kedua ruas saya integralkan. Berarti saya akan dapat integral dy per p integral a x pangkat p-1 dx. Oke. Nah, di sini saya peroleh bahwa integral dy akan kembali ke y ya. Integral dy ini akan kembali ke y. Y per p sama dengan integral a x pangkat p-1 dx. Nah, di sini saya akan misalkannya sebelah sini. Oke. Saya akan misalkan nih. P-1 itu n. Maka p sama dengan n ditambah 1. Oke. Sementara y-nya sendiri apa? Y-nya ini ya. Y itu adalah ax pangkat p. Berarti saya akan masukkan ya. A x pangkat p per p-nya n plus 1. Oke. Integral a x pangkat n dx. Oke. Nah, sekarang saya tulis terbalik ya. Saya pindah ke samping, saya tulis terbalik biar agak kelihatan. Oke. Berarti kalau saya tulis bahwa integral dari ax pangkat n dx itu adalah, nah, yang konstan itu kan a dengan n plus 1 ya. Jadi saya gabung a per n plus 1. Oke. X pangkat p. Nah, di sini ada p ya, masih ada p ya. P-nya tadi adalah n plus 1 ya. Berarti kalau saya lebih singkat lagi, integral ax pangkat n dx itu apa? A per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Jangan lupa plus c. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rumus integral. Oke. Ini kita sebut sebagai rumus integral. Jadi, bagaimana cara mengintegralkan? Ya, ini rumusnya. A per pangkatnya n tambah 1, x pangkat n tambah 1 plus c. Oke, sekarang kita cek cara pakai ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang integral tertentu ya. Kenapa harus ada plus c gitu kan? Kenapa sih harus ada plus c? Ini mudah tidak terlalu panjang. Jadi, kenapa harus ada plus c itu kayak gini ya. Jadi kalau misalnya, tadi kan integral itu anti dari turunannya. Itu bermula dari hal ini. Kalau saya punya fx adalah 2x plus 1, oke, f aksen x-nya kan 2. Kalau saya punya fx 2x plus 100, f aksen x-nya juga 2. Kalau saya punya fx sama dengan 2x min 1000, f aksen x-nya juga 2. Kalau saya punya fx sama dengan 2x plus 3x 3750, f aksen x-nya tetap 2. Karena apa? Karena yang tidak punya x ini kan 0 ya. Nah, akan jadi masalah kalau ditanya, kan dibalik nih, nanti turunan, berapa integral dari 2 dx? Ya, kita tahu integral dari 2 ini adalah 2 dx, 2x ya. Yang jadi masalah, ekornya ini berapa? Nah, kalau dari kiri ke kanan, dari turunan, kita bisa menghapus begitu saja. Tapi kalau dia integral, berarti kan dia harus ada satu konstanta yang ditambah dari sini. Yang konstantanya kita tidak tahu. Maka inilah kita sebut dia plus C. Dan inilah sebabnya kenapa dia disebut integral tak tentu. Dia disebut integral tak tentu karena ada plus C-nya dan kita tidak dapat menentukan C-nya. Oke, kita tidak dapat menentukan berapa C-nya. Makanya disebut integral tak tentu. Oke ya, mudahan paham. Baik, ini contoh ya, cara penggunaan rumus tadi. Nah, rumusnya apa saya tulis deh. Sini, integral ax pangkat n dx ya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Oke, harus ada plus c. Plus c-nya di belakang saja paling akhir biasanya. Nah, berapa integral dari 3x kuadrat min 5x plus 4 dx sama dengan berapa ya? Saya pindah sini langsung ya. Langsung integral. Karena ini pertama kita pakai rumus 3, oke, per n-nya kan di sini 2 ya. 2 tambah 1. Oke. X pangkat 2 tambah 1. Ini untuk yang ini. Oke, dikurang 5 per, ini kan pangkat 1 ya. Berarti 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 plus 4. Nah, 4 ini hati-hati. Ini ada x pangkat 0-nya, tapi tidak tertulis. X pangkat 0 kan 1 ya. Nah, itu berarti 0 ditambah 1, x pangkat 0 ditambah 1 plus c-nya di paling belakang saja. Oke. Berarti ini sorry, ini udah nggak ada integralnya. Tidak ada integral, kita integralkan. Berarti kita tinggal sederhanakan ya. 3 per 3 1 ya, hilang. Berarti tinggal x pangkat 3 dikurang, ini nggak bisa dikecilkan jadi 5 per 2, tetap x pangkat 2 ditambah 4 per 1 itu 4 saja, 4x ditambah c.
Nah, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ternyata integral 4 itu akan jadi 4x. Oke, jadi kalau saya tulis integral A dx itu adalah AX plus C. Ingat-ingat ya. Jadi kalau tidak ada X-nya diintegralkan jadi ada X-nya. Kan integral anti turunan. Kalau turunan tidak ada X-nya, diintegralkan diturunkan kan hilang. Nah, kalau integral kebalikannya, justru muncul X-nya. Jadi yang tadinya 4 jadi 4X. Yang lainnya pakai rumus aja. Oke, sekarang nomor 2 nih. Coba, berapa integral dari 12 akar X dx? Nah, ini harus kita sederhanakan dulu. Integral dari 12, kita buat dulu X pangkat setengah ya. Jangan sampai lupa. Oke, nah akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, ini adalah 12 per setengah tambah 1. Oke, X pangkat setengah tambah 1 plus C. Begini saja. Oke, setengah tambah 1 berapa? 3/2 ya. Nah, perhatikan di sini. Yang ini saya pakai 3/2. Yang di sini sengaja saya pakai 1/2. Oke. Nah, berarti coba ya, 12 dibagi 3/2 ya. Berarti 12 dikali 2/3 ya. Coret 4 ya. 8. Oke. Jadi ini adalah 8. Nah, ini X pangkat 1, X pangkat setengah plus C. Hati-hati penulisannya. Jadi 1/2 ini 1 ditambah setengah ya. Sendiri-sendiri. Kalau dikali kan pangkatnya ditambah. Nah, ini saya balik ya. X akar X plus C. Nah, ini adalah untuk nomor 2. Oke. Sekarang nomor 3. Nah, integral dari 2x dikurang 3 per x kuadrat dx. Sorry, dx-nya kurang. Oke. Ini juga dx-nya kurang. Nah, kalau kali ini dia ada per ya, pecahan. Nah, x kuadratnya di bawah. Sama aja. Ini juga nggak ada terlalu masalah. Kita naikkan aja. Masih ingat ya? Pangkat x negatif tuh. Wah, jadi kalau per naik ke atas jadi negatif. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal pakai rumus kan. 2/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Ingat pangkat 1 ya, dikurang. Jangan ragu ya. Ini min 2 ya, min 2 tambah 1 kan. X pangkat min 2 tambah 1 plus C. Oke. Nah, kita tinggal sederhanakan. 2/2 1 ya, tinggal x kuadrat. Ini negatif 3/-1. Oke, saya tulis dulu. X pangkat min 1 plus C. Min 1-nya ke bawah, min sama min habis. Berarti x kuadrat plus 3 per x plus C. Ini Anda harus ingat ya. Anda harus ingat pelajaran kelas 10 bahwa x pangkat min n itu 1 per x pangkat n ya. Anda harus ingat ini ya. Jangan sampai lupa. Oke, berikutnya nomor 4. Bagaimana mencari integral yang 2 biji kayak gini? Nah, ini Anda kalikan pelangi dulu. Ya, jadi integral kalikan dulu. 3x kuadrat, oke. Negatif x ditambah 9x dikurang 3 dx. Oke, jangan ragu ya, dikalikan pelangi biasa. 3x kuadrat min x plus 9x min 1 dx. Oke, jadi integral sederhanakan dulu. 3x kuadrat plus 8x min 3 dx. Ini ya, habis sama dengan, ini ada sama dengannya juga, lupa. Oke, 3/2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 8 per 1 tambah 1 1 tambah 1. Ini gak usah itu, langsung aja 3x ya. Kan gak ada x, oke, jadi ada x. Oke, tinggal kita sederhanakan. 3/3 1, tinggal x pangkat 3. 8 bagi 2 4. X pangkat 2 min 3x plus C. Oke, ini untuk nomor 4. Satu lagi ya. Contoh kelima. Oke, berapakah integral dari 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dx. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, nah ini kan pernya bisa dipecah sendiri-sendiri. Jadi gini ya. 3x pangkat 4 per x kuadrat. Kan harusnya dia ditulis gini kan. 2 per x pangkat 3 per x kuadrat. Oke. Ditambah 4x kuadrat per x kuadrat. Ditambah 1 per x kuadrat. Ini dx. Oke, jangan bingung ya. Kan kalau pecahan ditambahkan kan pecahnya jadi 1 doang. Kalau ada jadi 1 boleh dipecah sendiri-sendiri. Nah, ini kita tinggal sederhanakan. 3x kuadrat ya. Ini kan pangkat 2 dengan pangkat 4 habis. Tinggal 2. Ini pangkat 2, ini tinggal dikurang 2x. Oke. Ini 1 ya, 4. Ini naik. Oke. Gitu. Naik ya. Nah, kalau udah kayak gini gampang kan? Tinggal 3/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 kurang 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah 4x langsung. Tambah 1 per ya, min 2 tambah 1 x pangkat min 2 tambah 1 plus C. Oke,
3/3 1 tinggal X pangkat 3 dikurang 2/2 1 tinggal X pangkat 2 ditambah 4X, oke. Dikurang ya, ini negatif 1 ya. X pangkat negatif 1 plus C. Nah, negatif 1-nya dikebawahkan jadi berarti X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 4X dikurang 1/X plus C. Oke, ini contoh kelima dari penggunaan rumus integral ya. Oke. Baik, kita lanjut sedikit materinya, yaitu tentang integral tertentu sekarang. Nah, integral tertentu sebagai luas bidang datar ya. Jadi kalau saya punya sebuah fungsi f(x) begini, sumbu x dan fungsi sumbu y dalam interval AB, jadi A di sini, B di sini, dalam interval AB, dibagi, kita akan mencari berapa luasnya sebenarnya. Nah, kita akan bagi dia menjadi n interval. Jadi ini saya bagi jadi banyak kotak-kotak gitu kan. Nah, panjang masing-masing bagian itu adalah delta x. Jadi jarak antara interval ini adalah delta x ya, delta x, delta x, delta x, delta x. Nah, kemudian pada masing-masing bagian ditentukan titik tengahnya, yaitu x1, x2, x3. Jadi setiap kotak ditentukan titik tengahnya x1, x2, x3 sampai xn ya. Nah, kemudian kita lihat persegi panjang ya. Lihat persegi panjang. Kita lihat persegi panjangnya, kita cari luasnya. Oke? Kita cari luasnya. Ukuran panjangnya kan di sini f ya, otomatis dia di sini kan y sama dengan fx nih. Maka akan ketemu fx1 di sini, fx2 di sini, fx3 dan fxn. Maka panjangnya tingginya adalah fx dengan lebarnya delta x. Ya, maka kita akan dengan kemudian lihat persegi panjang dengan ukuran panjang fx1, fx2, fx3 sampai dengan fxn dengan lebar delta x. Nah, maka kita akhirnya dapat membuat sebuah rumus untuk mencari luas dari panjang di bawah kurva tersebut. Jika kita membuat tak hingga banyaknya interval, maka jumlah semua persegi panjang tersebut itu akan menjadi luas. Oke, jadi kalau interval ini kan, kalau semakin intervalnya semakin lebar, maka kesalahan kita akan semakin banyak. Tapi kalau intervalnya ini semakin kecil, delta x-nya kecil-kecil gitu, maka kesalahan kita akan semakin sedikit. Nah, mencari luasnya tentu saja dengan cara limit ya. Limit dari n mendekati tak hingga, jadi intervalnya dibagi sampai tak hingga, dari penjumlahan tinggi dikali lebar kan, persegi panjang I sama dengan 1 sampai n dari fx. Nah, hal ini biasa ditulis di dalam interval akan menjadi interval batas atas batas bawah AB tadi. Oke, AB ini dari fx dx. Jadi ininya jadi fx, delta x jadi turunannya. Oke. Nah, itu adalah fb min fa. fb ini adalah hasil dari interval fx ya. Jadi gini. Kalau saya tuliskan integral AB dari fx dx itu adalah fb dikurang fa. Dengan a disebut batas bawah, b disebut batas atas, f ini adalah interval dari fx. Oke, ini seputar tentang integral tertentu. Nah, integral tertentu menghasilkan sebuah nilai. Jadi kalau tak tentu tadi kan ada x-nya. Kalau interval tertentu kita akan dapat sebuah nilai ya, nilai. Oke. Sekarang saya kasih contoh ya, penggunaan integral tertentu. Yang gampang dulu nih. Berapa nilai dari integral 62 dari 3 atau bacanya sebenarnya gini, berapa nilai dari integral 3 dx dengan batas 62. Oke, nah ini gampang ya, masih ingat? Jadi caranya rumusnya sama ya, kalau tidak ada x kan jadi ada x ya. Sebenarnya kan harusnya 3x plus c. Oke, tapi karena ini tertentu itu berarti ada batas atas dan batas bawah, kita pasang begini dia. Nah, batas atas di 6, batas bawah di 2. Cara ngerjainnya tinggal dimasukin aja. 3 kali 6, oke, dikurang 3 kali 2. 6 x-nya diganti ke sini ya, dimasukin sini. Oke. 3 kali 6 berapa? 18. 3 kali 2 6. Berarti jawabannya 12. Ingat, integral tertentu menghasilkan nilai, bukan x. Jadi ada nilai. Berapa nilainya? 12. Oke, sekarang lanjut ke sini nih. Oke, saya pindah ke sini sama dengannya. Nah, ini kita integralkan dulu ya. 2 per pangkat 1 kan ya. 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 3x. Harusnya kan plus c, tapi karena dia tertentu, kita kasih kurung siku gini. Batas bawahnya min 1, batas atasnya 4. Oke, kita sederhanakan. 2 per 2 1 berarti x kuadrat ditambah 3x dengan batas
4 min 1. Nah, cara mencarinya ganti saja X-nya dengan 4 dan min 1 ya kan. Langsung masukin. Kita ganti 4 dulu ya. 4 kuadrat ditambah 3 kali 4. Jadi setiap X di sini diganti 4 nih. Oke, dikurang setiap X di sini diganti min 1. Min 1 pangkat 2. Oke, ditambah 3 kali min 1. Ini cara pakainya. Oke, kita hitung. 16 ditambah 12 dikurang 1 dikurang 3. Oke. Jadi 28 dikurang negatif 2 ya. Jadi 28 tambah 2 30. Berapa nilainya? 30. Lagi nomor 3. Masih belum paham. Oke, kita lanjut. Langsung kita integralkan 3 per 2 tambah 1. Tulis aja X pangkat 2 tambah 1. Oke. Ditambah 2 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 dikurang X ya. Dengan batasnya 31. Oke, ada batas 31. Oke, next. Kita sederhanakan ya. 3 per 3 1 ya. Jadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat 2 per 2 habis dikurang X dengan batas 31. Nah, kalau sudah ini gampang, tinggal masukin. Ganti 3 kan? 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 3. Jadi X diganti 3 semua, dikurang X diganti 1 semua. 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 dikurang 1. Oke, 27 ditambah 9 dikurang 3. 1 tambah 1 kurang 1. Oke, habis 0. Tinggal 27 ditambah 9, 36 dikurang 3, 33 ya. 33 dikurang 1, jawabannya adalah 32. Oke. Sekarang nomor 4 agak beda. Diketahui integral 40 dari f(x) dx adalah 2. Integral 42 dari f(x) dx adalah negatif 2. Tentukan nilai dari integral 20 dari 3f(x) dx. Nah, karena tadi integral tertentu itu adalah bagian dari luasan daerah, maka sebenarnya kalau saya simpulkan kayak gini dia. Jadi saya kalau buat sebuah luasan gitu ya, saya ambil nih yang gampang ini persegi panjang deh ya. Nah, batasnya kan di sini adalah 0 dan 4, oke? Sebenarnya batasnya 0 dan 4. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada 2 nih. Nah, sebenarnya kalau secara keseluruhan ini ke sini ya, ini ke sini, ini kita akan menyebutnya integral 0,4. Oke? Kebalik. 40 ya. Di atas dulu, di bawah. Batas atas dan batas. Nah, 0,4. Ini 0,4. Tapi 0,4 ini kita bisa bagi 2 nih dari f(x) dx ya. Nah, di sini kita membaginya bebas. Nah, di sini dibaginya di 2. Oke? Berarti kita bisa bagi jadi integral 20 ditambah integral 24. Oke. Jadi integral 04 itu saya boleh tulis jadi integral 02 f(x) dx ditambah integral 24 f(x) dx. Jadi saya pecah. Maksudnya ngerti ya? Dipotong. Kalau motongan di 2 ya 02 24. Kalau motongan di 1 0114. Motongan di 3 0334. Boleh bebas motongan di mana. Jangan di setengah-setengah, di setengah-setengah boleh juga. Tapi tambah rumit ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal masukin angkanya nih. 042 ya. 2. 02 dicari kan? Tapi ada 3-nya, oke. Enggak apa-apa. 20 dari f(x) dx ditambah 42 berapa? Negatif 2 ya. Nah, ini kita tinggal pindah ruas negatif 2-nya ke sini ya. Jadi 2 ditambah negatif 2, jadi 2 tambah 2 ya, sorry. Integral 20 dari f(x) dx. Oke. Saya pindah ke sini ya. Berarti saya dapat sini ya, sorry. Udah penuh. Integral 20 dari f(x) dx itu adalah 4. Oke, adalah 4. Yang ditanya tapi ada 3-nya, Pak. Ada 3-nya, 3 f(x) dx. Nah, ini juga salah satu sifat integral tertentu. Saya tidak sempat bahas jauh ya, 3 f(x) dx begini. Nah, ini kalian tinggal taruh 3-nya ke depan dari integral 02 f(x) dx. Jadi, salah satu sifatnya adalah kalau ada koefisien, lempar saja koefisiennya ke depan. Berarti tinggal 3 dikali 4, 12 juga. Oke, ini pembahasan nomor 4. Terakhir, masih adakah? Oh, tidak ada. Terakhir adalah latihan. Oke, ini pulpennya habis, tulisannya kabur ya. Oke, latihan. Oke. Untuk latihan ada 3 soal nih, nomor 1. Ya. Tentukan hasil dari integral 6x kuadrat min 1 pangkat 2. Nah, kalau dia pangkat 2, tentu saja Anda harus cari dulu 6x kuadrat min 1 dikali 6x kuadrat min 1 ya.
Anda kali dulu gitu kan. Kalau Anda tidak ingat rumus kuadrat sempurna, Anda kali biasa, baru Anda integralkan. Ini integral tak tentu karena nggak ada batas, berarti pakai plus C. Sekarang yang kedua, nilai dari, berarti integral tertentu. Oh, ini tinggal biasa ya. 6/2 tambah 1, 3/1 tambah 1. Nah, Anda tinggal hitung 4 min 2. Ini akan menghitung kemampuan Anda menghitung 4 dengan min 2 saja. Tapi mungkin ini akan ada per 2 ya. Per 2-nya, nggak apa-apa. Nomor 3, nah ini yang baru kita bahas di nomor 4 tadi ya. 20 fx dx, 810 2 fx dx 6. Kan batasnya 02 sebenarnya. Ini saya bisa dibantu nih 02 ya. Dipotong di 1 ya. Nah, berarti ini kan sama dengan gini kan. 0112 itu adalah 02 ya. Harusnya paham. Ini tinggal 3-nya dilempar ke depannya. 3 kali integral 21 fx dx. Oke. Ini untuk latihan kita ada 3 nomor. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tidak butuh banyak waktu untuk mengerjakannya. Ya, saya pikir cukup untuk kali ini. Oke, itu tadi video pembelajaran kita tentang materi integral ya, tentang materi integral. Di belakangnya ada tugas. Saya harap Anda kerjakan dulu, Anda coba dulu ya. Mudah-mudahan tidak sulit. Sama ya, kalau tidak ngerti silahkan bertanya via WA maupun nanti saat kita ketemu di kelas ya, di aplikasi Google Meet kita. Oke. Mudah-mudahan bisa ya, tidak terlalu sulit materinya ya. Saya pikir cukup itu saja untuk video kali ini. Pesannya masih sama ya, jaga kesehatannya, rajin berolahraga, makan makanan bergizi. Sebentar lagi kayaknya kita bakal ketemu nih tahun ajaran baru ya. Jadi Anda harus siap-siap juga, siap-siap segalanya, mulai dari siap mentalnya ya, siap sarana prasarana dan lain sebagainya ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, bye-bye.